bagaimana negara-negara sekitar kita seperti Filipina, seperti Malaysia, seperti Singapura itu sudah mendaftarkan seluruh bidang tanahnya. Jadi seluruh tanah yang ada di Kalimantan, ya Kalimantan Utara yang dikuasai yang menjadi bagian dari negara Malaysia itu semuanya sudah terdaftar. Itu yang membedakan. Kemudian bagaimana juga Filipina sudah melakukan implementasi dari sertifikat elektronik, dan juga bagaimana di Vietnam pajak-pajak terkait dengan peralihan itu nilainya relatif sangat kecil. Jadi Bapak dan Ibu, yang kita lakukan ini saat ini adalah bagaimana negara kita bersaing dengan negara-negara sekitar kita. Bukan hanya di negara ASEAN, kita juga bersaing dengan negara-negara lain di Asia Pasifik. Jadi ini yang menjadi penting, ya. Ini menjadi penting bagaimana proses pendaftaran tanah ini harus kita lakukan dengan cepat, karena kita akan mendorong bagaimana kemudahan berusaha itu menjadi lebih cepat. Nah, apa dampaknya terhadap Bapak dan Ibu? Ini juga nanti saya akan mendorong ke depan bagaimana PPAT membantu kita untuk melakukan pengumpulan data-data yuridis, karena secara pendidikan saya yakin seluruh PPAT itu sudah mengerti bagaimana data-data yang harus dikumpulkan, ataupun kalau kita lakukan pelatihan sedikit itu pasti akan lebih mudah. Bagaimana dengan pengetahuan yang dipunyai oleh para PPAT ini membantu kita untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia. Karena ini menjadi sangat penting kalau kita lihat di negara-negara seperti negara-negara Kyrgyzstan, ya, Macedonia. Saya kemarin ketemu dengan tahun lalu saya ketemu dengan orang BP dari Kyrgyzstan, gitu ya. Jadi derivatif setelah pasca pendaftaran tanah pertama kali itu meningkat cukup tajam, ya. Dan ini transaksi-transaksi yang berkaitan langsung dengan profesi ke-PPAT-an. Ya. Bagaimana akte-akte itu dilakukan. Jadi ini kalau kita bicara mengenai layanan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ini semuanya bicara mengenai bagaimana 80% layanan ini dilakukan oleh PPAT. Gitu ya. Jadi saya berharap nanti PPAT ini juga membantu kita untuk melakukan beberapa perbaikan-perbaikan. Ya. Jadi slide-slide selanjutnya nanti Pak Musdadi akan menjelaskan. Tapi yang terpenting di sini artinya apa? Artinya proses kita mendaftarkan tanah secara sistematis itu juga harus dilakukan dengan bagaimana para PPAT yang menjadi bagian dari BPN, artinya tugas kita sebagian dilimpahkan ke PPAT, itu juga mengantisipasi untuk proses-proses pelayanan yang lebih cepat. Ya. Jadi dalam Undang-Undang CK, Undang-Undang 11 2020, kita sudah mulai memperkenalkan bahwa akte itu bisa dibuat secara elektronik. Ini yang menjadi perdebatan di dalam Undang-Undang ITE sebelumnya, akte tidak bisa dibuat secara elektronik, dalam Undang-Undang CK bisa dilakukan secara elektronik. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah bagaimana 75 juta sertifikat yang akan kita lakukan transaksi, itu bisa dilakukan dengan cepat. Targetnya apa? Targetnya adalah bagaimana kemudahan berusaha yang akan kita lakukan. Jadi Bapak dan Ibu, saya berharap sekali nanti ke depan ini, Bapak dan Ibu mulai melakukan juga perubahan-perubahan yang sama dengan yang sedang kita lakukan. Tadi Pak tadi sudah menyatakan bahwa PPAT akan mendorong proses-proses yang perubahan yang ada di BPN, dan saya juga berterima kasih karena proses perubahan pendaftaran tanah untuk hak tanggungan itu bisa berjalan dengan cukup baik, dan saya ucapkan terima kasih atas Bapak dan Ibu PPAT mulai merupakan perubahan-perubahan kaitannya dengan pelayanan-pelayanan yang ada di BPN. Yang menjadi perhatian kita ke depan bagaimana akte-akte itu apakah harus disimpan
tetap disimpan sebagai hard copy atau tidak, maka kita perkenalkan akta elektronik. Karena kalau saya lihat itu kalau PPAT zaman dulu, PPAT yang mungkin tahun 71, 70-an, 80, 90, itu kantornya tempat-tempat yang cukup bagus. Karena memang jumlah PPAT juga tidak terlalu banyak. Bisa punya tempat untuk menyimpan akte-akte itu. Nah, sekarang saya dengar informasi dari teman-teman di PPAT untuk menerima protokol dari tempat lain aja udah kesulitan, gitu ya. Jadi ini bagaimana ke depan kita melakukan perubahan-perubahan ya.